warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak semuanya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa pimpin doa dulu. Silakan. Ya Rab, berdoa dirilah aku pemahaman yang benar. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak datang? Siapa? Wah. Apa kabarnya, Nak? Tahu? Tidak. Oke, pembelajaran kali ini kita itu bakal belajar tentang dasar-dasar dari kecerdasan artifisial, atau ada juga yang disebut dengan coding. Coding itu apa? Coding itu adalah bahasa pemrograman. Kalau kalian pernah lihat atau pernah bermain game, kan nggak mungkin game itu tiba-tiba muncul saja kan? Pasti ada yang buat. Game itu dibuat dengan bahasa coding, bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa komputer lah kalau kita bilang. Nah, kalau kalian suatu saat mau pandai membuat game seperti itu, berarti kalian harus belajar dasar-dasar untuk coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita masuk materinya, kita SBD dulu. SBD. SBD ini gampang, kalian tinggal ikuti gerakannya. Gerakan yang ada di layar nanti. Coba cek dulu ya. Oke, apa yang lanjut? Oh, balik. Ulangi lagi. Ready? Say hi. Ya. Oke, lanjut ya. Jalan. Yuk, bernapas, tarik. Lagi, siap. Jam. Oke, silakan dulu. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Temukan perbedaannya. Oke, cahaya apa? Satunya cahaya apa yang kamu lihat perbedaan? Apa? Telinganya. Ya, apanya? Senyumnya. Oke, satu ya, senyumnya. Kelompok belakang. Oh iya, mata rambutnya bagus, kecil padahal. Apa kesimpulannya yang kalian bisa ambil? Bagaimana cara kalian menemukan perbedaan dari gambar ini? Apa yang kalian lihat? Menemukan perbedaan itu gimana caranya? Kita bisa tahu dia beda itu karena apa? Karena melihat perbedaan. Gimana cara kita melihat perbedaan? Apa? Diteliti, ya. Bagus. Apa lagi? Jeli. Ayo, jawaban yang paling bagus apa nih kira-kira? Teliti, jeli, fokus. Fokus pada apa? Jelinya jeli pada apa? Fokus pada apa? Fokus pada perbedaan. Pada gambar. Fokus pada perbedaan. Fokus pada perbedaan. Berarti yang kalian lihat itu ada polanya nggak? Misalnya kita lihat di atas, terus kita bandingkan dengan yang di bawah. Oh, yang di atas ada ini, yang di bawah tidak ada. Yang di atas ada, yang di bawah tidak. Atau kebalikannya, berarti ada pola. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu dasar dalam coding dan kecerdasan artifisial. Dalam bahasa komputernya, dasar-dasar berpikir
komputasional. Apa itu komputasional? Nah, ini akan kita bahas. Ya. Kita kembali ke mana tadi? Ini. Berpikir komputasional. Bapak jelaskan dulu, nanti baru ada tugas. Berpikir komputasional termasuk dalam kemampuan dasar dalam ilmu komputer. Sangat penting dalam dunia teknologi. Jadi zaman sekarang ini semuanya nanti berpengaruh apa? Pada komputer. Kalau kalian nggak menguasai komputer, tertinggal nantinya. Termasuk dalam pengembangan kecerdasan artifisial dan pemrograman. Oke, kita bahas apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti kalian peserta didik bisa memiliki kemampuan berpikir dan menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan cara atau teknik komputer. Kalian sudah pernah menyelesaikan itu, cuma kalian belum tahu ternyata ini teknik komputer. Sudah pernah kalian, cuma belum tahu. Kemudian komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Dia pasti masuk akal. Nggak mungkin dia mengambang atau yang nggak jelas. Pasti dia logis dan sistematis, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Oke. Nah, ini prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma thinking. Nah, dari empat ini kita bahas hanya satu untuk pertemuan kita kali ini. Kita bahas tentang semuanya Bapak jelaskan, tapi nanti materinya satu yang Bapak tes kalian atau LKPD-nya, lembar kerjanya cuma satu nanti. Pertama kita jelaskan dulu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Apa contohnya kira-kira? Ini ada masalah besar dan kalian berupaya supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Berarti harus dibagi-bagi atau dipecahkan dulu masalahnya. Contoh, kita mau mengadakan pesta, kita mau mengadakan kayak selamatan lah gitu, untuk hari kelas kalian, misalnya itu ini misalnya. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Apa? Kue. Kue. Iya. Lagi. Duitnya. Propertinya, tempat lah segala macamnya, ya kan? Waktu perlu nggak kita pikirkan waktunya kapan? Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan atau memberikan ucapan selamat kepada ibu kita mengadakan acara kecil-kecilan lah gitu. Kan kamu tiba-tiba aku selamat ya bu. Nah, kalian maunya yang lebih. Kalian pikirkan solusinya. Nah, itulah bagi-bagi. Misalnya di kelas ini si Dawizo misalnya, kamu cari tempat ya di mana nanti kita mengadakan acaranya. Oh ya, kata Dawizo di kelas bisa, di lapangan bisa juga, atau kita mau ke kafe boleh juga. Nah, nanti dipilihlah tempatnya. Menyelesaikan itu bisa nggak sendiri? Nggak bisa. Tapi kalau secara berkelompok, bagi-bagi tugas bisa. Nah, itulah dekomposisi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, ini yang nanti Bapak kasih tugas buat kalian. Ini yang paling gampangnya lah Bapak pilih. Karena kita harus belajar dari yang paling rendah lalu ke yang paling tinggi. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Sama seperti yang tadi Bapak tampilkan gambar tadi.
Bagaimana kalian tahu itu beda? Karena kalian identifikasi kesamaannya. Oh, ini sama nggak kepalanya? Ternyata beda. Nah, disitulah tahunya kenapa dia bisa beda. Apa yang diidentifikasi? Kesamaan. Kalau dia tidak sama berarti berbeda. Untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Biasanya kapan kalian ketemu dengan pola? Pernah nggak belajar pola? Mengenali pola pernah nggak? Pernah. Ini cuma kalian nggak tahu nih. Jadi kalau bapak tunjukkan LKPD-nya, oh ini udah pernah dari kelas 1 mungkin lagi, dari kelas 3 mungkin. Ayo, masih ingat? Kapan kalian butuh penyelesaian masalah dengan melihat pola? Kapan? Pada pelajaran apa? Boleh dikaitkan dengan pelajaran, boleh. Kaitkan dengan pelajaran yang sudah kalian pelajari. Ada nggak yang berhubungan dengan pola atau pengenalan pola? Kita belajarnya ada kaitannya loh. Apa? Ya, matematika. Pasti ada pengenalan pola. Karena tadi semua berpikir komputasional itu dia harus logika, masuk akal, dan tidak mengambang gitu. Kalau udah polanya sudah ada, maka pasti kita bisa menyelesaikan satu masalah. Oke, nanti kita bahas ini deh. Langsung tugas nih. Abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Paham maksudnya? Kita membuang informasi yang tidak penting. Jadi menyaring informasi itu inti. Jangan semua informasi itu kalian ambil, itu kalian pulang. Jangan. Tapi ambil informasi yang penting. Itu cara berpikir komputer. Terakhir, berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada nggak yang bisa kasih contoh bagaimana berpikir secara algoritmik, menyusun langkah-langkah atau instruksi? Kira-kira dalam hal apa kita menyusun langkah-langkah? Oke, bisa. Berarti dalam langkahnya kan, sebelum membuat pesawat kertas dari pesawat kertas, apa yang kita lakukan? Pertama, menyiapkan kertasnya dulu. Ya kan, yang kedua, ada polanya kan, lipatannya. Kalau misalnya kalian bisa runtutkan lagi, itu bisa kalian buat langkah-langkahnya. Lipat jadi 2, bagian atas dilipat, kiri kanan, lipat lagi sampai membentuk. Ada yang lagi yang cewek lah. Contoh instruksi atau langkah-langkah. Terserah mau langkah-langkah apa saja. Yang penting dia ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan satu masalah atau membuat sesuatu. Apa? Menjahit baju, ya bisa. Menjahit baju itu apa yang diperlukan? Langkah-langkahnya. Siapkan benangnya, siapkan kainnya, siapkan guntingnya. Apa, dijahit dulu atau digunting? Dijahit dulu atau digunting dulu? Hah? Dijahit dulu baru digunting. Kalian mau buat baju nih, dijahit dulu atau digunting dulu? Ini kainnya mau dibuat jadi baju, langsung dijahit atau digunting dulu? Digunting jadi pola baju. Ada gunting, lalu nanti dijahit. Nah, itu makanya perlu langkah-langkah. Kalau kita nggak bisa baca langkah-langkah, ya jadi baju apa itu nanti itu? Jadi baju kan segini masih ada kain. Ya, itu dalamnya. Ya. Oke, jadi algoritma thinking ini berpikir untuk menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis
itu menyelesaikan suatu masalah. Oke. Oke, sekarang kalian Bapak berikan tugas kelompok. Oke, selagi kalian ngerjakan ini, nanti Bapak hidupkan lagi. Baru nanti kita ada quiz. Boleh dibagi-bagi nak, dibuka aja. Nanti kalian kerjakan satu. Itu kan banyak ya, boleh dibuka. Semua ya, semuanya dikerjain. Gimana tugasnya, udah siap semua? Oke, boleh dikumpul tugasnya. Udah ada nama kelompoknya? Nah, ini nama kelompoknya. Ya, kelompok belakang dulu. Nah, ya, kelompok belakang. Oke, sambil nunggu temannya. Habis ini Bapak Udi, kita kalian mau jelaskan gambar. Kalian jelaskan bagaimana kalian bisa menentukan jawaban dari tugas yang sudah Bapak berikan. Oke, kita jago dulu ya nak. Semuanya nanti anggota kelompoknya yang terpilih maju ke depan. Ya. Kelompoknya kita di. Oke, siapa yang akan? Kelompok Senarida, silakan ke depan. Di sini nak. Kelompok Senarida. Coba kita dengarkan. Kelompok Senarida menjelaskan bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas dari yang Bapak berikan. Coba, silakan. Apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian lihat, kenapa bisa jawabannya seperti yang kalian tulis? Oke, kelompok Senarida memperhatikan pola yang ada pada jawaban dia. Saat ini boleh dibilang semacam kunci jawaban. Dari memperhatikan pola ini, maka kita bisa tahu jawaban yang ada di bawah. Oke, semuanya gitu kelompok yang lain? Iya. Ide desa pada sapi rasa mana pedas besar? Ide. Bintang itu D. Nah, ini bintang ya, bukan ya? Ini, oh ya D, betul D. Segitiga E, D. Bulat S. Log A, desa. Ya, tepuk tangan buat kelompok Senarida. Oke. Nah, kita geser kursornya ke samping kotak ya, baru bisa digeser dia. Nah, baru mulai. Oke, kita praktis saja. Yang praktis ini, praktis. Pilih praktis. Yang praktis. Oke, sekarang kalian boleh kerjakan.
kompas. Oke, begini. Ini kan misalnya mau jawaban ini. Diklik ini dulu baru geser. Nah, ini diklik di sini dulu. Baru geser. Klik dulu. Sudah selesai? Oke, jadi sekarang semua perhatikan dapat lagi ya. Materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kalian habis ini nanti akan melakukan asesmen, kita adakan kuis. Bapak kasih reward tim yang paling tinggi nilainya. Oke, cuman sebelum itu kita bahas sedikit lagi tentang berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini adalah betul-betul dasar dari pemrograman. Jadi kalau kalian betul-betul nanti suatu saat mau memperdalam ilmu komputer, bagaimana belajar untuk membuat program, apakah itu game, apakah itu aplikasi, dan lain sebagainya, maka kalian perlu belajar dasar-dasar dari coding atau pemrograman. Salah satunya ya ini, berpikir komputasional. Jadi jangan lupa. Nah, untuk kedepannya kita belajar tentang materi baru lagi. Kalau hari ini pengenalan pola, kedepannya kita mungkin belajar tentang dekomposisi atau algorithmic thinking. Oke, siap semuanya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ngasih pendapat tentang pembelajaran ini? Ya, boleh berdiri. Ya. Oke, untuk pengenalan pola ini akan menggambarkan pemahaman kalian dari pertama kita tadi belajar sampai sekarang. Kalau nilainya bagus, kalian benar jawabannya berarti sudah paham. Sudah paham. Kalau salah, ya kita remedial, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai waktunya ya. Ini nak jawabannya. Pakai mana aja pilih. Oke. Gimana pembelajarannya? Seru? Juga mengucapkan terima kasih, kalian belajarnya semangat, udah kerja keras, berani mencoba, walaupun salah diulang lagi. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa udah cukup, kita udah asesmen. Yang juara nanti Bapak kasih rewardnya. Biasanya silakan doa dulu. Yuk pimpin doa.
Oke, terima kasih. Boleh istirahat.